Siang ini kita akan mendengarkan renungan dari Hendrik. Ya, baik. Judulnya semula saya pikir jangan sia-siakan krisis, tapi setelah kita krisis selama 3 bulan, kita yakin bahwa krisis ini tidak sia-sia ya. Monggo Pak Hendrik, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, pada beberapa hari yang lalu, Mas Setio hubungi saya untuk menyampaikan renungan ini. Dan saya senang bahwa saya disentakkan kembali untuk mengingat Alkitab, firman Tuhan dalam Alkitab. Lalu saya mulai berpikir di dalam Alkitab itu siapakah yang seringkali mendapat krisis yang berat. Jadi saya akhirnya memilih kitab Rut. Jadi Bapak Ibu kalau bisa tolonglah mengikutinya dengan saksama isi dari kitab Rut ini. Saya mulai dengan pelajaran-pelajaran penting dari Naomi dan Rut dalam kitab Rut ini. Nah, kita perlu tahu juga struktur keluarga supaya kita mengerti bagaimana keadaannya. Keluarga Elimelek dan Naomi itu terdiri dari Mahlon dan Kalion. Mahlon menikah dengan Orpa. Kalion menikah dengan Rut sebagai suatu keluarga atau komunitas keluarga. Nah, krisis ini bisa saja terjadi pada diri kita pribadi atau kepada keluarga. Oleh sebab itu, saya ingin sekali kita mengerti bahwa krisis mempunyai 2 arah. Arah yang membangun iman kita dan arah yang menghancurkan kita. Kalau kita tidak salah tangkap, maka iman kita akan menjadi kuat dan makin kuat di dalam kehidupan kita menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Karena krisis tidak pernah berhenti, selalu datang dan pergi. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita dasarkan renungan ini pada kitab Rut. Nah, ada beberapa krisis yang dialami oleh keluarga ini. Krisis yang pertama, mereka pindah dari Yehuda, Bethlehem, Efrata ke Moab. Oleh karena adanya kelaparan yang besar di Yehuda. Itu sebabnya mereka pergi ke Moab. Di Moab mereka sebagai orang asing kira-kira selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu mereka tanpa harapan. Tanpa identitas. Tanpa harapan artinya belum berarti bahwa walaupun di Moab ada makanan, belum berarti bahwa akan lebih baik. Tanpa identitas, kehilangan identitas sebagai orang Israel yang masuk tenggelam di dalam kubu orang Moab, sehingga mereka tanpa identitas, tanpa jaminan. Siapa yang menjamin mereka? Mereka pergi ke sana dengan tanpa jaminan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin mereka bahwa mereka akan lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, yang berikutnya, tanpa status. Tidak ada status di sana. Tidak ada pekerjaan yang dijanjikan. Jadi tidak ada status. Tanpa perlindungan hukum. Siapa yang memberi
perlindungan hukum kepada mereka. Kalau bangsa Moab marah karena mereka merasa, ini orang Yehuda datang kemari untuk mematai-matai kami, mereka pasti akan menghukum keluarga ini. Jadi tanpa perlindungan hukum, tanpa kepastian. Artinya tidak ada suatu kepastian yang membuat mereka lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, krisis kedua itu di dalam ayat pasal 1 ayat 3 dan 4. Ini krisis yang paling berat. Meninggalnya Elimelek dan Mahlon dan Kilion. Ini merupakan krisis yang paling berat. Karena krisis ini adalah krisis yang menetap dan tidak dapat diulang. Krisis yang merupakan kehilangan tetap dan permanen, serta penderitaan yang sangat berat. Di negeri asing, mereka semua meninggal di sana. Ini suatu yang luar biasa yang diderita oleh keluarga Elimelek. Krisis ketiga datang, yaitu pada ayat pasal 1 ayat 7 sampai 14. Naomi pulang ke Yehuda, Israel. Dia harus menyesuaikan diri lagi. Karena selama 10 tahun dia meninggalkan Yehuda. Jadi dia mulai sesuatu yang baru. Menyesuaikan diri ini merupakan suatu yang berat bagi orang setua Naomi. Atau orang setua saya itu sangat sulit menyesuaikan diri dengan cepat. Jadi itulah yang menjadi krisis yang ketiga ini. Kemudian perpisahan dengan para menantunya, yaitu terutama Orpa. Nah, Naomi sangat mengasihi menantu-menantunya. Mereka hidup selama 10 tahun. Pastilah mereka itu dikasihi dan ada di dalam hati Naomi. Dan sekarang mereka berpisah dengan Naomi. Dan terutama Orpa. Ini suatu yang berat. Perpisahan adalah suatu krisis yang sangat berat bagi siapapun juga. Krisis keempat adalah Naomi menyebut dirinya marah. Ketidakpercayaan dia lagi pada status dia sebagai orang Israel yang kembali. Dia menyebut dirinya marah, artinya dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Tuhan telah memulangkan aku. Jadi kita melihat di sini, ini luar biasa pergumulan dari Naomi. Tetapi kita tidak putus asa. Orang beriman tidak putus asa. Ada harapan baru. Pernyataan dari Iman Ruth dalam pasal 1, 16 dan 17. Di mana engkau pergi? Ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dia tidak rela berpisah dari Naomi sebagai menantunya. Dia tidak ingin menjauhkan diri dari Naomi. Jadi dia ingin selalu bersama-sama dengan Naomi. Bangsa mula, bangsaku. Dan ini kenyataan biasa.
dia mengambil Israel sebagai bangsanya. Ini suatu hal yang sungguh menguatkan iman kita. Pernyataan berikutnya, dan di sanalah dan Allahmu adalah Allahku. Ini suatu pengakuan yang jujur, pengakuan tentang bahwa kepercayaan kepada Allah Israel itu sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak terpisahkan. Atau dengan kata lain pada saat ini, yaitu Injil sudah masuk di dalam kehidupannya. Dia ingin menghidupkan Injil di dalam kehidupannya. Jadi, saudara-saudara, Injil harus dihidupkan di dalam orang-orang yang belum percaya sehingga mereka bisa berpegang kepada Injil. Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ini luar biasa. Luar biasa pengakuan dari Ruth ini kepada Naomi. Harapan baru oleh iman. Di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 10 sampai 18 dan ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai 12. Itu adalah rencana penebusan. Saya mungkin kelewat diingatkan oleh tindakan iman. Nah, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi harus ada pernyataan iman yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ruth bekerja keras dari pagi sampai sore. Ia merupakan orang yang sungguh-sungguh rendah hati, yang mau menerapkan apa yang dikatakan oleh mertuanya, Naomi. Ketaatan yang penuh atau ketaatan yang tepat kepada Naomi. Oleh sebab itu kita melihat hasil daripada iman yang dilakukannya yaitu di dalam harapan baru yang saya sebut di sini. Lalu dari situ timbullah harapan baru. Rencana penebusan. Penebusan dilaksanakan. Ruth menjadi istri Boas. Tetapi Boas masih punya satu orang keluarga yang di mana dialah yang seharusnya menebus Ruth. Tetapi karena orang itu tidak bersedia menebus Ruth, maka Boaslah yang menebusnya. Jadi penebusan dilaksanakan. Ruth menjadi istri Boas bisa dilihat dalam pasal 4 ayat 13. Karena karunia Allah di dalam keturunan dan generasi Obed sebagai anak dari Ruth dengan Boas. Jadi inilah kita sampai pada bagian terakhir, silsilah Daud. Silsilah Daud itu yaitu mulai dari Peres, Hesron, Peres melahirkan Hesron, Hesron melahirkan Ram, Ram melahirkan Abinadab, Nahason, Abinadab melahirkan Nahason, dan Boas Obed
Boas melahirkan Obed, dan Obed melahirkan Isai, yaitu Daud sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa keturunan atau generasi itu haruslah menjadi perhatian kita. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam pelayanan kita untuk menghasilkan generasi baru yang segar. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari Daud lahir ya juru selamat dunia, Mesias anak Daud. Karena apa? Karena Rut adalah keturunan Moab, Boas keturunan Israel. Kombinasi dari ini menunjukkan kepada kita, melambangkan kepada kita bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, bukan hanya Israel. Memang benar bahwa keselamatan itu mulai dari Israel, tetapi menyebar atau menyampaikan atau mencapai bangsa-bangsa. Nah, saya sudah selesai, Mas. Saya serahkan kembali ke Mas